Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, inayah serta hidayahnya lah kita semua bisa melakukan semua aktivitas kita sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda kita, nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih 2, Ibu Rina Juliana MPD. Kemudian perkenalkan, nama saya Husnul Murad dengan NIM 2012300213. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh, tugas ujian akhir semester yang berjudul ataupun bertema Maslahah Mursalah. Oke, lanjut. Nah, pada slide kedua, saya akan membahas ataupun rumusan masalahnya. Yang pertama itu tentang pengertian maslahah mursalah. Dan yang kedua tentang kualifikasi ataupun syarat-syarat maslahah mursalah. Dan yang terakhir ada contoh maslahah mursalah. Nah, lanjut. Slide ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Nah, ayat ini Ayat ini itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu bertujuan memberi kemudahan dan manfaat bagi manusia. Jadi ayat ini sebagai salah satu dalil Al-Quran yang dapat dijadikan dasar umum bagi maslahah mursalah. Itu dari segi dalil Al-Quran. Kalau dari segi hadis, la darara wa la dirara. Janganlah engkau membuat la darara wa la dirara. Janganlah engkau memberi mudarat bagi dirimu dan bagi orang lain. Itu adalah dalil hukum sehingga dalil hukum dari maslahah mursalah. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Pengertian maslahah mursalah. Nah, pada kali ini saya mengambil referensi dari kitab Al-Wajiz Al-Usul Fiqh karya Imam Al-Wahbah Az-Zuhaili. Jadi, yang pertama itu secara bahasa. Pengertian maslahah mursalah secara bahasa itu adalah al-maslahatul mursalah ayil manfaatul mutlaqah. Jadi, maslahah mursalah adalah manfaat atau kemaslahatan yang bersifat umum, mutlak dan tidak terikat. Jadi, maslahah mursalah ini adalah satu hukum, suatu hal yang bersifat umum. Jadi, kalau hukum ini ditetapkan, itu harus bersifat untuk umat, kemaslahatan bersama. Nah, dan ini tidak terikat. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, al-maslahatul mursalah ayil manfaat bukan. Wa fi istilahil usuliyyin yal wasful ladzi yulaimu tasarrufati minasy-syar'i wa maqasidisy syari'. Jadi menurut istilah ulama usul fiqih, ini adalah suatu sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syariat. Nah, dia ini harus sesuai dengan tujuan ataupun tindakan syariat. Nah, jadi namun tidak ada dalil khusus yang dari syarak yang mengakui atau menganggapnya sah atau membatalkannya. Dan melalui pengaitan hukum dengannya akan diperoleh manfaat atau
tercegahnya kerusakan bagi manusia. Jadi dua pengertian di atas adalah pengertian maslahat mursalah secara bahasa dan secara istilah. Dan yang kedua, poin materi yang kedua adalah kualifikasi. Kualifikasi ini adalah artinya syarat-syarat. Syarat-syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menetapkan hukum maslahat mursalah. Yang pertama, antakunal maslahatu mulaimatal limaqasidis syariah. Jadi tidak bertentangan dengan masalah mursalah, harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah atau hadis dan ijma ulama atau pendapat perbedaan para ulama. Jadi hal yang pertama kali tidak boleh syaratnya tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil ataupun dasar hukum Islam yang sah. Dan yang kedua, antakuna ma'qulah fi dzatiha haqiqiyatan la wahmiyah. Jadi masalah mursalah itu harus benar-benar nyata, rasional ataupun bisa dilogikakan. Jadi mengandung kemaslahatan yang nyata dan hakiki. Jadi masalah itu bukan masalah ataupun ketetapan yang gadungan, yang bohongan. Jadi dia itu harus asli, real harus rasional, tidak mengada-ngada, harus faktual. Kemudian yang terakhir, takuna maslahatan ammatan linnas walaisat maslahatan syakhsiyah. Jadi masalah mursalah harus bersifat umum untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri pribadi ataupun golongan tertentu. Jadi dia juga harus sejalan dengan maqasid syariah. Kemudian yang terakhir, contoh masalah mursalah saya di sini mengambil satu contoh saja. Pengumpulan mushaf Al-Quran pada zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Jadi gini, sejarahnya Khalifah Abu Bakar ketika itu menjabat, ketika pada perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran atau hafil yang gugur dalam medan pertempuran. Jadi dia ini khawatir takut Al-Quran ini hilang. Jadi dibuatlah kebijakan untuk mengumpulkan, menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, dikumpulkan ya jadi satu kitab yang sekarang ini kita rasakan ataupun kita lihat. Nah, itu adalah latar belakang pengumpulan mushaf Al-Quran. Jadi kebijakan ini itu tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi. Tidak ada kan dalam nas langsung. Tetapi mengandung kemaslahatan besar karena tujuannya itu menjaga agama. Nah, itu adalah contoh salah satu dari masalah mursalah. Kemudian yang terakhir, pendapat para ulama. Saya ini mengambil 4 mazhab yang populer saja. Mazhab Maliki dan Hanafi atau Hanabilah itu menerima masalah mursalah, tetapi ada syarat tertentu. Sedangkan Imam Hanafi itu tidak menjadikannya dalil utama, tetapi itu tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Jadi bisa, tapi cuman tidak menjadikan dalil utama. Sedangkan imam saya itu, imam yang saya yakini, maksudnya yang saya ambil, Imam Syafi'i lebih berhati-hati dan membatasi sesuai dengan sumber syariah. Jadi Imam Syafi'i berhati-hati. Itu adalah pendapat dari 4 mazhab. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menyimpulkan sedikit bahwa masalah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Bisa. Asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi adapun syarat-syaratnya tadi yang sudah saya jelaskan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan dasar hukum, bersifat fakta, kemudian juga itu harus untuk kepentingan umum. Jadi harus selaras dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, serta maqasid syariah yang telah saya jelaskan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi khususnya pribadi saya sendiri dan bagi orang lain yang menonton video ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.